Dan esokan harinya dia bercermin lagi, dia mendapatkan jerawat dia itu udah hilang, bersih banget wajahnya itu. Hai guys, welcome back my YouTube channel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengklik video ini. Guys, jadi kalau misalkan kalian penasaran, nggak usah penasaran, kalian pasti nggak peduli juga. Jadi aku cuma mau bagi cerita, karena cerita aku itu juga bakalan ada kaitan dengan kisah yang akan aku ceritakan kali ini. Jadi kalau kalian tahu video aku yang ini, aku bilang aku bakal rajin upload video terbaru, tapi aku malah ngilang selama 1 minggu. Dalam 1 minggu itu aku ada kendala, salah satunya aku stres, dimana aku harus milih pusat UTBK yang aman, tapi pilihannya tuh nggak ada lagi gitu kan. Aku harus ke Padang, dimana Padang itu udah zona merah gitu kan. Kalau ke Jakarta udah pasti nggak mungkin, susah, dan di Padang pun masih zona merah, dan aku nggak tahu di Padang tuh bakal nerima orang masuk ke sana atau nggak tahu juga. Soalnya sih sekarang ini belum, soalnya setiap aku bilang aku tesnya di Padang, teman-temanku pada bilang gini, emang udah boleh masuk ke Padang? Ya udahlah. Jadi sama aku stres itu, aku tumbuh lagi jerawat di sini. Dan aku juga lagi nggak ada duit. Aku gunain aja deh yang ada aku bilang di video itu. Aku bilang tips-tips buat yang nggak punya duit. Jadi aku gunain itu kulit pisang. Jadi waktu jerawat aku udah tinggal bekas, udah kering kayak gini, jadi aku gunain masker Spirulina buat ngencangin aja gitu, lagi pengen maskeran aja, aku lagi mood aja gitu ya kan. Nah, jadi waktu aku maskeran itu, aku ingat ada satu kisah di Korea Selatan sana. Ada kisah di mana seseorang menggunakan masker buat ngilangin jerawatnya. Oke, kalian dengar kata masker itu kan wajar. Kalau misalnya kita jerawatan, kita rawat diri kita dengan menggunakan masker, itu wajar. Nah, yang gak wajar itu bahan yang dia gunain buat maskernya itu benar. Oh my god. Aku baca kisah ini awalnya itu waktu itu jam setengah 8 malam, itu masih di Busway waktu aku di Jakarta. Dan waktu pertama aku baca kisah ini tuh kayak sama kayak kisah yang ini, rada jijik gimana gitu ya. Tapi sekarang sih udah biasa, karena aku udah keseringan baca-baca yang kayak gini, ya udah biasa gitu ya. Sebenarnya tuh kalau dipikir masih jijik juga sih. Udah nggak usah banyak kali intro. Nah guys, jerawat itu udah pasti musuh bagi setiap kaum, entah itu kaum pria, entah kaum itu wanita. Tapi biasanya tuh wanita sih yang lebih identik kalau misalnya jerawat langsung stres gitu. Sebenarnya tuh kalau misalnya kita stres, suatu jerawat juga nggak baik sih, tapi cewek itu atau perempuan itu kalau udah jerawatan tuh beneran kayak cacing kepanasan. Enggak, gue jerawatan entah ya, kalau misalnya muka bagi cewek-cewek yang udah lah ya hormon, udah lah ya hormon, udah, aku udah tahu kok. Nah, selain mengganggu penampilan, jerawat itu juga membuat kita dibully. Kalian tahu kenapa kita dibully? Karena kalau kita lagi jerawatan itu, orang pasti bilang, ih nggak boleh ngerawat diri, ih makanya skincarean, gak ada duit ya beli skincare. Hey, lu nggak tahu ya, karena orang yang lagi jerawatan itu udah capek, udah berusaha buat merawat diri, tapi pokoknya tuh hormon orang kan beda-beda. Ada yang skincarean atau jerawatan tuh langsung bersih, ada yang enggak gitu kan. Jadi lo tuh nggak langsung ngejudge orang gitu tuh nggak boleh gitu. Kenapa? Lo nggak tahu perjuangan dia buat ngilangin jerawat tuh kayak mana, lo nggak tahu kisahnya kayak mana. Jadi lo tuh berhenti ngejudge orang yang lagi jerawatan. Orang-orang yang lo judge itu belum tentu dia nerimanya tuh dengan iya senyum-senyum gitu. Mana tuh dia masukin ke hati, jadinya tuh dia tuh emosi, stres ujung-ujungnya. Dan stres yang kalian buat tadi, buat orang tadi tuh nggak bisa ngerawat dirinya lagi, karena pertama dia bakalan tambah stres kan. Jadi dia udah putus asa, jerawatnya nggak hilang-hilang. Dia nggak tahu faktornya itu karena apa, karena dia tuh terlalu memikirkan omongan-omongan kalian yang membuat dia itu bakalan stres gitu. Jadi buat kalian semua, berhenti judge orang-orang yang lagi jerawatan. Kalian bilang nggak pandai ngerawat diri, karena sesungguhnya kalian tuh nggak tahu dia itu entah lagi perawatan, entah dia lagi berusaha buat ngilangin jerawatnya. Kalian tuh nggak tahu, dan kalian nggak tahu kisah hidupnya dia kayak mana. Dan tolong kak, buat kalian semua berhenti ngejudge orang, oke?
Nah, biasanya kalau orang-orang yang jerawatan itu minimal itu kalian harus berhenti makan yang berminyak, terus berhenti stres, berhenti dengerin omongan orang karena diri kalian itu harus tetap fresh, segar gitu kan. Kalian bisa gunain sesuatu yang bisa buat jerawat kalian tuh berkurang gitu ya kan. Dan yang paling penting itu kalau lagi jerawatan, kalian tuh nggak boleh selalu memegang wajah kalian atau memencet-mencet jerawat kalian, karena itu nggak baik banget buat jerawat kalian. Asal kalian tidak melakukan hal-hal tadi, aku pastiin pasti jerawat kalian pasti bakalan hilang sendirinya. Karena mungkin selama kalian lagi jerawatan tuh hormon kalian juga lagi nggak baik atau kayak mana. Dan stop buat dengerin omongan orang ya. Kalian tuh bisa ngelakuin, bisa kalian langkahin itu semua, karena semua itu butuh proses kok. Kalau misalkan zaman dulu tuh orang identiknya kayak menggunakan bedak beras gitu kan, terus pokoknya tuh identik dengan bahan-bahan yang alami. Kalau sekarang tuh ada lagi bahan-bahan yang praktis seperti salep, ya krim atau gel jerawat, atau bahkan masker. Masker pun juga sekarang tuh udah banyak variannya, kalian tahu kan. Nah, hal ini pun juga ada kisahnya di Korea. Ada seorang pemuda di Korea sana, dia itu memiliki masalah jerawat yang cukup parah dan cukup beneran kayak dia tuh udah stres karena jerawatnya dia tuh nggak hilang-hilang. Dan akhirnya kan aku bilang lagi tadi, kita nggak boleh stres. Dia tuh kayak mungkin tuh udah stres gitu, udah putus asa, kenapa wajahnya itu nggak hilang-hilang jerawatnya, kenapa jerawatku banyak, kenapa jerawatku banyak. Mungkin dia tuh udah stres, kenapa jerawatnya tuh nggak hilang-hilang gitu. Nah, akhirnya dia mencari berbagai sumber gitu kan. Dia udah menggunakan banyak metode tapi nggak hilang-hilang. Akhirnya dia menemukan satu sumber untuk mengatasi jerawatnya tadi. Nah, di sumber yang ia temukan itu dikatakan kalau misalkan ada cara ampuh buat ngilangin jerawat, yaitu kecoa sebagai masker. Kalian tahu nggak sih kalau misalkan kita gunain masker kecoa, kalian tahu kecoa itu identik banget dengan tempat-tempat yang tidak bersih. Sedangkan kalau misalkan kita jerawatan, kita dibilang kita nggak pandai ngerawat diri, nggak bersih, ini segala macam. Dan ini kita dianjurkan buat gunain kecoa sebagai masker wajah. Kalian bayangin, kita kalau jerawatan dikatain tidak merawat diri, tapi kita harus gunain masker kecoa. Itu kan kayak ambigu, kayak nggak banget gitu kan. Kalau dipikir aja kecoa, udah pasti, oh jijik gitu kan. Ini digunain untuk masker. Kalian pikir dong, jijiknya kayak mana gitu. Sangat abstrak banget pokoknya. Kalau misalkan kecoa bisa ngilangin jerawat segampang itu, pasti gel-gel atau krim wajah yang mahal-mahal, yang mehong-mehong itu nggak laku. Dah pasti nggak laku. Ya kenapa? Ini loh, ada hewan yang jijik. Mungkin kaum wanita tuh kayak menjijikkan nih hewan dan disuruh buat jadiin masker. Coba kalian bayangin, di berbagai banyak cara kenapa harus kecoa, yang notabene itu kecoa itu adalah hewan yang menjijikkan. Dan kan udah aku bilang tadi, menjijikkan. Akan tetapi guys, karena si pria tadi itu udah kayak stres gimana ya, nggak bisa ngilangin jerawatnya gitu, dia gunain lah ini kecoa jadi masker buat wajahnya dia. Jangankan secara apa ya, kalian pikir logika aja deh, karena kecoa itu tuh kan hewan menjijikkan. Kenapa sih aku menceritakan kecoa? Bodoh amat. Jadi kisahnya itu kan emang masker kecoa, jadi aku bakal ceritain. Kecoa itu secara logika merupakan hewan paling jorok karena dia hidup di tempat-tempat kotor, lembab, dan gelap. Dari aspek kesehatan saja, digigit kecoa atau terkontaminasi dengan urin kecoa dapat menyebabkan diare dan penyakit lainnya. Bahkan penelitian aja mengatakan ada 32 kuman di dalam tubuh kecoa. Enggak dalam tubuh, tapi dalam perut. Makanya kalian kalau misalkan ketemu kecoa itu, jangan kalian injak itu perutnya, karena di perutnya itu tuh sarang bakteri. Dan makanya kalian jangan pernah menginjak kecoa sehingga isi perutnya itu keluar, nggak baik. Pokoknya jangan pernah kalian lakukan. Nah, kalau misalnya kalian udah dengar penjelasannya tadi,
buat gunain kecoa sebagai masker, apakah masuk akal? Itu bahkan sangat berbahaya, karena kan kalau jerawat identik dengan nggak bersih, kalau misalnya kita gunain kecoa sebagai ngilangin jerawat muka kita, jadi bayangin aja deh sendiri kayak mana. Tapi kan udah aku bilang tadi, kalian tuh banyak omong, kalian tuh nggak pernah tahu kayak mana perjuangan orang. Si pemuda tadi tuh udah putus asa gitu ya kan, akhirnya dia gunain lah ini masker kecoa yang katanya bisa ngilangin jerawat. Ternyata bukan membuat masker kayak masker biasa gitu. Jadi masker kecoa yang dimaksud itu, kalian cukup ambil kecoa, terus kalian taruh di bawah bantal tempat tidur kalian setiap mau tidur. Aduh, kecoa. Sesuai petunjuk, si pria tadi meletakkan kecoa sebelum tidur di bawah bantal tempat tidurnya dia tadi. Nah, paginya itu pria tadi tuh memeriksa di bawah bantalnya masih ada kecoa atau enggak. Ternyata kecoa tadi tuh menghilang. Selama beberapa hari dia melakukan metode tadi, dan setiap pagi juga kecoa tadi tuh udah menghilang, entah kemana, nggak tahu kemana hewan itu. Tapi setelah seminggu dia melakukan rutin aktivitas meletakkan kecoa di bawah tempat tidurnya tadi, dia mendapatkan hasil yang dia inginkan. Secara mengejutkan banget, jerawat di wajahnya dia itu berangsur-angsur buat hilang. Nah, perubahan tadi itu membuat si pemuda tadi atau pria tadi itu sangat bersemangat banget. Dia senang banget karena bekas jerawat-jerawatnya dia tuh hilang gitu ya kan. Dan akhirnya setelah jerawat hilang, pasti identik orang itu bakal menjadi percaya diri dengan penampilannya dia. Dan esokan harinya dia bercermin lagi, dia mendapatkan jerawat dia itu udah hilang, bersih banget wajahnya itu. Dan akhirnya si pemuda tadi tuh berpikir kalau misalkan wajahnya kan udah bersih gitu kan, jadi dia bisa tidur nyenyak, nggak perlu mikir omongan orang, karena kan omongan orang tuh sekarang kan bakalan kayak ketutup karena wajahnya udah bersih, udah mulus, udah nggak ada jerawatnya, udah nggak ada bekasnya, beneran udah kinclong. Dan keesokan harinya lagi si pemuda tadi tuh bangun dengan wajahnya gatal-gatal banget. Karena kegatalan tadi dia berpikir dia bakal tumbuh jerawat lagi, tapi dia pikir lagi mana mungkin bakalan ada jerawat tumbuh dalam satu malam. Dia kembali bercermin, tapi hasil yang dia dapat dari cermin tadi, alangkah terkejutnya pria tadi, boy. Wajahnya itu tuh berubah jadi menakutkan, mengerikan. Dia bahkan gak percaya kalau misalkan itu wajahnya dia. Weh, ingat, kau berkaca di depan tuh cuma kau, pas itu emang kau. Jadi dia tuh histeris banget, guys. Kalian bayangin, wajahnya yang sebelum tidur dia nampak itu mulus, bersih, cantik, udah glowing gitu, tiba-tiba mengerikan. Kan nggak masuk di akal dalam satu malam gitu, bahkan nggak sampai satu hari wajahnya tuh memang nggak berjerawat lagi, tapi kondisinya itu loh lebih buruk lagi, sebab dari balik pori-porinya itu menyembul sesuatu yang berwarna putih. Dan setelah diamati dengan seksama, diamati dengan teliti lagi, di wajah pria tadi yang embulan putih tadi itu ternyata adalah telur-telur kecoa. Kalian tahu nggak? Kan aku udah bilang kecoanya hilang setiap pagi, dan ternyata dia meninggalkan telur-telurnya di wajah si pria tadi asli. Walaupun aku baca kisah ini udah sekitar 4 apa 5 kali nih, aku masih merinding bayanginnya. Kalian pikir di pori-porinya pria tadi itu tuh telur kecoa. Jijik banget. Oh my god, aku tuh bayangin telur kecoa. Nah guys, itulah kisah masker kecoa yang cukup terkenal di Korea. Ini kisahnya sangat menjijikkan. Aku aja mikir ya, capek-capek beauty vlogger itu ngasih tahu hal-hal yang buat kalian terhindar dari jerawat, atau capek-capek orang bikin review alat ini, bahan ini atau ini segala macam itu bisa ngalahin jerawat. Lah ini gunain kecoa, mana kecoa identik dengan
jorok lagi ya kan. Jadi guys, itulah videoku kali ini. Emang sih jijik, aku aja ngerasa jijik kali video aku kali ini. Tapi kan aku udah kasih tahu tadi ke kalian, kalau misalkan aku sama maskeran aku jadi teringat ini. Aku takut juga kan masker yang aku gunain nggak cocok, ntar tumbuh putih-putih, tau-taunya telur apa pula juga ya kan, gak enak juga jadinya. Ini telur kecoa dalam pori-porinya, bayangin aja jijiknya kayak mana. Aku aja jijik dengerin bacanya jijik, aku bayangi pula tambah jijik kan. Nah guys, jadi buat kalian semua, kalian tuh boleh putus asa, tapi kalian ingat, karena semuanya itu butuh proses, nggak langsung instan, dan yang instan pun belum tentu baik gitu ya kan. Nah guys, itulah video aku kali ini. Kalau kalian suka, silahkan kalian like dan subscribe channel aku, biarkan YouTube channel aku berkembang. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video aku. Semoga kalian tetap selalu stay tune dengan video-video aku yang terbaru, dan jangan lupa tonton video aku yang sebelum-sebelumnya. Oke guys, goodbye.